ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita usia, umur, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di malam Ahad ini dalam acara Kalam Ahad, kajian malam Ahad yang insyaallah akan membahas hadis arba'in yang ke-29 dengan tema pintu-pintu kebaikan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sebelumnya marilah kita bacakan suratul Al-Fatihah ya. Dengan niat semoga saudara kita Ustadz Ade Irwanto yang sedang kena musibah ya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusannya. Al-hadiniyah wa ala kuliyatin syariah. Al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Hadirin sekalian, malam ini kita bahas hadis ke-29, al-hadisu tasi'u wal isrun. Silahkan Mas, siapa yang mau baca hadisnya? Wa bil khairi as-sawmu junnatun was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Wasolatu rajuli fi jawfil laili thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'lamuna thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudi wa dharwati sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amril islam wa amuduhu shalah wa dharwatu sanamihil jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kufu alaika hada. Qultu ya Nabiy Allah wa innahu lamu'akhuduna bima tatakallamu bihi. Faqala taqilatska ummuka wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim inna khasaidu alsinatihim. Udah? Mana walahum? Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasanun sahih. Oh, haditsun hasanatun sahihun. Iya. Tafadhal. Sekarang artinya, Mas Yoga. Hadis ke-29 dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ia berkata, wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku amal perbuatan yang memasukkan ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, namun itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalamnya, yaitu engkau beribadah kepada iklan. Engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api, dan sholat seseorang di tengah malam, kemudian
beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Azza wa Jalla, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiang dan puncaknya? Aku berkata, mau, wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah engkau aku jelaskan mengenai hal yang menjaga itu semua? Aku menjawab, mau, wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memegang lidahnya, kemudian bersabda, jagalah ini lidah. Aku berkata, wahai Nabiullah, apakah kita akan disiksa karena apa yang kita katakan? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyayangi ibumu, wahai Muadz. Bukanlah manusia terjungkir di neraka di atas wajah mereka, atau beliau bersabda di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Terima kasih. Hadis yang cukup panjang ya dibandingkan hadis sebelumnya yang pernah kita bahas ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunannya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra, Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, Imam Abdul Razak dalam Musannafnya, Ibnu Abi Saibah dalam Kitabul Iman, Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan Imam Al-Hakim dalam Mustadrak Imam Hakim, dan Ibnu Hibban dalam Ta'liqul Hisan. Jadi ada beberapa imam yang meriwayatkan hadis ini. Kita bahas satu persatu. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Siapa Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal itu adalah beliau bernama Abdurrahman. Mu'adz bin Jabal berasal dari Al-Madinah, dari suku Khazraj. Jadi kita ketahui bahwa di Madinah itu ada suku Aus dan Khazraj. Ya, Mu'adz ini adalah suku Khazraj. Beliau adalah termasuk dari rombongan yang berjumlah sekitar 72 orang Madinah yang datang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Jadi ikut baiat Aqabah yang kedua. Ya. Beliau dikenal sebagai faqih ya, kemudian penghafal Al-Quran. Maka beliau diutus oleh Rasulullah ke Yaman ya. Kemudian beliau orang yang gagah fisiknya, ganteng, salah satu pemuda yang ganteng dari Madinah. Kemudian ikut dalam pembebasan Syam, wafat dalam peristiwa Ta'un Amwas ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah berwasiat ya kepada beliau yang doanya kita hafalkan ya. Wahai Mu'adz, jangan sampai kamu meninggalkan setiap selesai melaksanakan sholat membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Ini adalah pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ya. Jadi pesan jangan pernah meninggalkan doa ini setiap selesai melaksanakan fi duburi sholat ya. Ya, fi kulli dubur. Jadi ada yang mengatakan setelah selesai sholat atau di ujungnya sholat. Jadi sebelum kita salam baca doa ini, atau setelah salam kita baca doa ini ya.
fi kulli duburi shalah. Qultu, ya, Muaz ini berkata, ya Rasulullah, akhbirni, ya, kabarkan atau jelaskan kepadaku, ya, bi amali yudkhiluni jannah, ya, amal yang menjadikan atau memasukkan aku ke dalam surga, ya, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Jadi sebuah amal yang memasukkan orang ke surga dan menjauhkan ke neraka. Nah, ini dalam pertanyaan ini ada 4 pelajaran penting. Yang pertama adalah perhatian para sahabat yang begitu besar terhadap amal-amal kebajikan. Jadi walaupun beliau sahabat Rasulullah SAW, ya, kemudian ikut baiat Aqabah, ya, itu tapi tetap apa? Gairah untuk beribadah. Ya. Maka beliau bertanya itu, apa amal-amal yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka. Kemudian menunjukkan salah satu metode thalabul ilmi adalah dengan mengajukan pertanyaan. Bisa jadi Muaz ini sudah tahu, tapi kalau dia menyampaikan itu kan kurang berkesan. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah menjelaskan. Jadi semuanya tahu. Ya. Itu bisa. Ya. Misalnya kita pengen, kita misalnya murid nih, udah tahu, pengen ngasih tahu teman-teman kita, bisa nanya ke guru itu. Pak Guru, apa sih ini? Nah, itu jelaskan. Padahal kita udah tahu, tapi kalau kita ngejelasin ke teman, kan kadang, ya lu gitu kan. Tapi kalau guru yang menjelaskan, itu bisa diterima. Nah, jadi salah satu metode thalabul ilmi adalah dengan mengajukan pertanyaan.